Kalau di SM itu lumayan complicated kayak gitu masalahnya. Jadi di awal-awal itu crash sama warga kayak gitu, terus sempat ada kejadian sekolah mau dibakar kayak gitu sama warga itu. Tiap orang itu mempunyai hak untuk merasakan pendidikan yang setara. Jadi kalau apalagi di kota pendidikan kita nggak dapat pendidikan tuh kayak katanya kota pendidikan, tapi ternyata pendidikannya masih belum merata ke seluruh pelosok Jogja gitu Kak. Saya Afris Mbak. Kalau asal saya itu dari Brebes, Jawa Tengah. Kalau di KSM saya sebagai relawan di bagian supervisor dan legal Mbak. Kalau saya Cindy, untuk posisi di KSM jadi partnership. Jadi awalnya itu kan di Jogja ini kan masih banyak banget adik-adik yang di pinggir jalan tuh sekitar tahun 2019-an. Banyak kan adik-adik yang kayak ikut bantuin nyulak-nyulak gitu di pinggir jalan, terus ikut mulung orang tuanya. Nah, ada beberapa dari teman-teman kita yang sebelumnya itu, mereka kebetulan dari alumni UGM. Nah, itu mereka merespon, kenapa kok kebanyakan kayak KKN itu di Gunung Kidul, terus di Kulon Progo, padahal di Jogja bagian kotanya aja itu masih banyak yang perlu dibantu. Akhirnya kita melakukan pendekatan ke warganya, ke wali muridnya, sama ke adik-adiknya untuk dibantu gitu. Dirikan KSM sebenarnya alasannya gabut kayak gitu. Jadi karena nggak ada kegiatan kayak gitu, perkuliahan juga mungkin udah mulai sedikit. Tiba-tiba kepikiran bahwa yaitu tadi permasalahan. Oh ternyata di kota pendidikan itu masih banyak anak-anak yang dia masih belum bisa mengakses sekolah kayak gitu. Nah terus setelah itu dicari tahu lokasinya kayak gitu. Ternyata mereka tinggal di satu lapak kayak gitu, jadi mereka ada bentuk satu komunitas masyarakat sendiri tinggal bareng di sana. Kebanyakan mayoritas atau hampir semuanya itu dari luar Jogja gitu. Nah ternyata anak-anaknya itu nggak bisa ikut kegiatan pendidikan formal itu ya karena beberapa alasan gitu, karena alasan ekonomi, alasan administrasi dan segala macam. Nah jadi latar belakangnya itu KSM berdiri itu ya ingin mengembalikan anak-anak itu tuh ke tempat seharusnya gitu, ke sekolah. Kak Ilkandri sama ini mau nggak? Ini sama Vanessa. Sama Vanessa. Mungkin bisa di-spill sedikit KSM itu singkatan dari Komunitas Sekolah Marginal. Jadi kita membantu teman-teman yang termarginalkan gitu Kak. Kalau soal aware atau enggaknya, kalau saya ngelihatnya dari ini sih Mbak, dari pendaftaran setiap batch di KSM itu sebenarnya antusiasme mahasiswa itu masih lumayan tinggi buat ikut kegiatan KSM kayak gitu, buat jadi relawan. Kalau saya melihatnya tolak ukurnya dari situ, berarti masih ada lah kemauan orang-orang buat terlibat di kegiatan-kegiatan kayak gini. Iya. Nah, yang terakhir nih, siapa namanya? Vanessa. Tadi jawab kan judul filmnya ya? Oke, pinter banget. Kasih lagi nih. Nah, udah lagi. Kalau masyarakat sekitar sih menurut saya ya Kak, itu mereka sangat welcome ya. Karena kan kita juga selain mendekati ke anak-anaknya, kita juga mendekati ke wali muridnya dan juga kayak Pak RT, Pak RW, Pak Duku, kita juga izin ke sana, kita ikut rembuk warga, kita ikut diskusi kalau mereka ada kegiatan kayak arisan kayak gitu kita ikut. Terus kayak kita juga nanya-nanya mungkin ada kritik, saran atau mereka ada usulan gimana, kita menyesuaikan juga sih dari mereka gitu. Kalau donatur ada Mbak, jadi memang dan sudah dibuatkan program khusus juga buat donatur kayak gitu. Itu kalau programnya itu namanya kakak asuh. Jadi kakak asuh itu donatur langsung ke istilahnya itu langsung ke anak kayak gitu. Jadi misal mau dipilih siapa yang mau anak yang mau dibantu kayak gitu. Nah terus nanti bisa ngasih donasi dalam besaran tertentu setiap bulan kayak gitu. Terus juga selain ada donatur yang dari program kakak asuh itu, kita juga ada beberapa kerjasama gitu sama CSR. Terus juga selain itu kan kita juga nerima orang-orang skripsian sama tugas untuk di KSM sendiri, jadi mereka memberikan donasi seikhlasnya gitu. Nah,
Kalau anak-anak itu sebenarnya kan ini ya Mbak, kalau sekarang itu kan sekolahnya kan ada di 3 lokasi. Nah, sebenarnya dari 3 sekolah itu secara karakteristik juga beda kayak gitu. Dulu awal itu kan di sekolah marginal. Nah itu anak-anak di sana itu sebenarnya itu juga butuh waktu yang cukup lama Mbak, buat kita mendekatin anak kayak gitu. Karena apa? Karena dulu waktu pertama kali kita masuk ke sana itu anak-anak masih sibuk dengan rutinitasnya dengan orang tuanya kayak gitu, jadi diajak ikut istilahnya itu mayang kayak gitu. Itu juga sering berbenturan sama kegiatan belajar mengajar yang biasanya sore kayak gitu. Jadi di awal-awal itu emang agak susah, kita selain harus ngajak anaknya terus meyakinkan mereka, kita juga harus nyadarkan ke orang tuanya kalau kegiatan pembelajaran ini bagus buat anaknya kayak gitu. Cara pendekatannya ya jadi pertama itu dari kepalanya, maksudnya orang yang berwenang di sana kayak yang dianggap tetuanya di sana kayak gitu. Jadi setelah dekat ke sana baru kita dekati dari warga ke warga kayak gitu, karena setiap warga juga kan beda-beda. Dulu itu yang sekolah dibakar itu ceritanya ini Mas, jadi ada mahasiswa di sana, terus datang ke sana, terus mereka itu bikin film dokumenter buat dijadikan lomba. Nah ternyata lomba itu menang kayak gitu, menang dan dia dapat hadiah sekian, dan videonya itu kemudian diupload di YouTube. Ternyata ada warga yang lihat kayak gitu, terus warga ngiranya itu dari teman-teman KSM, padahal itu orang luar yang nggak tahu siapa, terus tiba-tiba bikin video di sana kayak gitu. Nah akhirnya mereka marah ke KSM, dibikin forum kayak gitu, sampai ada yang kayak gitu, ya udah bakar aja sekolahnya kalau emang kayak gini gitu. Jadi sebenarnya salah paham gitu. Nah dari situ akhirnya kita lebih lebih menjaga kayak privasi warga dan segala macam. Jadi untuk programnya sendiri kita kan ada pendidikan, kesehatan, sama advokasi. Nah kalau pendidikan sendiri itu kita ada kelas inspirasi, terus kelas outing class gitu. Jadi kita kan sebulan penuh nih kita udah belajar di sana aja kayak sumpek gitu kan. Terus kita kayak memberikan mereka kayak kita belajarnya di luar, jadi belajar sambil bermain. Terus juga kita ngasih kelas inspirasi, kita menantangkan orang-orang yang sesuai profesinya mereka gitu, untuk datang untuk ngasih tahu kalau masih banyak loh cita-cita yang bisa dicapai gitu Kak. Untuk yang kesehatan itu kita punya divisi puskesmas jalanan. Kebetulan kita juga kerjasama sama Poltekkes Yogyakarta. Jadi kadang kita ada kayak cek kesehatan gratis. Nah dari teman-teman divisi kesehatan sendiri kan itu kebanyakan mahasiswa yang di bidang kesehatan. Terus kita juga dibantu sama kita minta tolong dokter dari Poltekkes. Kalau program advokasi dari pendidikan itu kan pengajaran yang setiap sore kayak gitu, kan istilahnya ke pendidikan informal kayak gitu, nah atau non formal. Kita nggak ada buat pendampingan yang langsung juga ke pendidikan formal kayak gitu lewat program wali siswa. Jadi kita menyalurkan langsung anak ke lembaga yang sesuai kebutuhan. Kayak misalkan dia kebutuhannya pendidikan formal, kita salurkan mereka ke sekolah. Terus kita jadi menjembatani komunikasi antara sekolah terus dengan warga, dengan orang tua siswa, kemudian dengan siswa dan juga dengan komunitas. Jadi pendampingannya itu bisa lebih kita bisa tahu step-stepnya apa, hambatan-hambatannya dan segala macamnya kayak gitu. Kita mengevaluasi hasil belajarnya dan kita juga mengevaluasi terkait dengan prosesnya kayak gitu. Kayak misalkan interaksi antara relawan dengan anak-anaknya, kemudian jadwalnya kayak gitu, terus kegiatan-kegiatannya seperti itu. Jadi semoga untuk anak-anaknya sendiri tuh mereka sadar bahwa pendidikan tuh penting. Jadi mereka mau untuk berusaha mendapatkan pendidikan gitu. Entah mereka ikut pendidikan formal ataupun informal yang ada di sekitarnya gitu Kak. Dan semoga para wali, murid, orang tua, dan masyarakat sekitar juga aware tentang hal itu untuk selalu mengingatkan gitu Kak. Kalau dari saya buat anak-anak itu mungkin ya tetap semangat, karena nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kayak gitu. Jadi contoh-contoh yang diberikan sama kakak-kakak dari relawan itu ya sebenarnya itu semuanya mungkin dicapai kayak gitu. Jadi
itu sesuatu yang sangat mungkin terlepas dari keadaan seperti apapun sekarang kayak gitu. Karena sebenarnya ya asalkan kita itu mau kayak gitu pasti ada jalannya. Terus buat anak-anak yang mungkin dengan kondisi yang lebih baik atau mendapatkan akses yang lebih baik di dunia pendidikan itu juga bisa jadi sumber penyemangat kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang dengan keterbatasan aja dia masih mau antusias untuk belajar, kenapa kok kalian masih sibuk main PUBG, main Free Fire, push rank, jaga turret. Bersama Bermetamorfosa.